bentar bang. Tayang dulu gimana kamu? Setengah jam belum juga. Bentar bang. Tayang dulu gimana kamu? Setengah jam belum juga. Itu yang ada Dah. Agla juga kan? Yuk. Oke. Ya, Rael dulu dah. Ya, itu lagi sebelum ngobrol kan. Kayak Amanda. Halo, siapa nih? Ada dua Amanda. Ya, Orang Amanda Rael. Amanda Rawlers, Brian Amanda. Ceritain dong, syuting di sana itu tentang apa sih filmnya? Kamu lah gantian lah. Iya. Hah? Acel dulu. Oh, oke. Yang mana aja deh? Oke. Apa? Sorry, pertanyaan ceritanya. Iya, cerita tentang apa sih Perannya filmnya? sebagai apa? Oh iya. Perannya apanya? Di film ini Merindu Cahaya di Amstel, aku berperan sebagai Kamala, Brando Mani sebagai Nicholas, Amanda Rose sebagai Khadijah. Jadi filmnya itu sebenarnya tentang perjalanan tiga karakter muda ini, di mana mereka masing-masing mencari jati diri, bisa dibilang mencari cinta juga, mencari cahaya mereka masing-masing, mencari apa yang sebenarnya mereka yakini gitu. Dan menceritakan perjalanan itu sih sebenarnya ketiga karakter itu masing-masing. Tantangannya sendiri, Amanda seperti apa? Kalau untuk di sana atau perannya sendiri sebagai Tantangannya ada beberapa tantangan sih. Yang pasti ini tantangan semua orang adalah dinginnya Amsterdam gitu, karena dinginnya tuh dingin angin. Jadi yang adalah beberapa proses syuting kejadian yang kayak misalnya aku harus bawa sepeda jadi oleng karena beneran ketiup angin gitu. Ditambah kan kita nggak sebesar orang Belanda ya, badannya kecil-kecil gitu. Terus apalagi ya, bahasanya juga kita mau nggak mau harus belajar karena ada beberapa adegan pakai bahasa Belanda gitu kan. Aku pun juga walaupun mahasiswa Indonesia, mungkin karena udah berapa tahun di sana juga jadi bisa ngomong bahasa Belanda. Terus apalagi yang berarti lain nggak ada apalagi? kesulitan ya? Untuk bahasa Belanda nggak ada kesulitan atau seperti apa komunikasinya? Dibilang ada kesulitan enggak sih, cuma maksudnya karena kita dibantu sama, kita dikasih ada proses belajar bahasa Belanda di sini, terus di sana juga kita dibantu banget sama krunya gitu. Jadi tetap menantang gitu, dibilang gampang nggak juga gitu, tapi untungnya kita dibantuin. Tapi ini pengalaman pertama Brian main di Belanda ini, syuting di Belanda. Pertama kali ya main di Belanda, benar-benar Belanda. Ada pernah cerita soal di Belanda tapi syuting di Indonesia, tapi ya ini pertama kali di Belanda. Pertama kali di luar negeri syuting malah. Sama. Ya itu yang aku bilang ya. Kan kamu udah pernah nggak sebelumnya pas Pas di Belanda? Belanda juga. Di Belanda juga. Kalau kita mah baru pertama kali ya, kita orang Jakarta syuting di Belanda, mah senang sekali ya. Tapi ya it was fun. Tapi ya kita nggak pikirin dinginnya. Dan aku juga pakai soft lens, jadi kamu juga pakai soft lens kan? Kering Jadi ya. keringnya tuh cepet banget, jadi kayak suka di adegan tiba-tiba kayak aduh ini mau copot nih, jadi baik ngedip nih aku liatnya. Ya sama bahasanya, dan aku ceritanya soal jadi orang Belanda gak pakai sarung tangan, jadi tangan aku sampai ini dulu Lupas. Karena saking dingin. dingin, karena naik sepeda saking dingin itu bener sakit tangannya, pakai lotion. Ya itu aja sih biasanya. Ini cerita cinta segitiga atau gimana? Kalau mau tahu ceritanya Nah, itu. nonton tanggal 20 Januari Bisa jadi. Soalnya, Bisa jadi. soalnya cerita setelah kita nonton lumayan simple ceritanya, dan kalau kita sedikit pun takutnya langsung bocor semuanya. Jadi ya bisa jadi, bisa enggak, bisa cerita segi 4 sama Joko juga kita nggak tahu. Coba kalau Amanda gimana? Amanda kan sebagai pertama mualaf terus berhubungan juga, ini seperti apa Amanda? Lagi berperan sebagai gadis Belanda juga katanya. Iya. Iya, Ini- boleh diceritakan Amanda? Pertama kali aku main film yang full hampir ya 90% lah pakai jilbab gitu ya. Itu that's new for me. Terus juga kan jadi orang Belanda asli gitu ya. Di sini juga rambut aku sempet dicat, sempet dipirangin total, terus pakai softline juga selama syuting. Dan mungkin kalau kesulitannya ya di dialognya sih, maksudnya di aksennya sih. Khadijah, aksen Belandanya. Harus cadel-cadelin gitu ya. Dan aku sendiri jadi nggak biasa juga gitu loh. Jadi misalnya kayak ada adegan dimana aku feel-nya udah dapet, tapi karena aku harus pakai bahasa dan Yes, logat true, Belanda so itu true. kayak nggak nyampe, agak sulit gitu untuk mengungkapkan perasaan aku gitu.
challenge-nya seru, akhirnya bisa belajar, bisa berbahasa Belanda sebentar karena sekarang udah lupa sebenarnya. Cuman dui doang. Tapi respon Berapa- warga sana gimana sih? Kenapa? Waktu Proses syuting di sana, Iya. respon warga sana gimana? Oh, mereka sih seneng banget ya. Kita juga krunya banyak yang orang asli Belanda. Terus ya sangat welcome lah, sangat dibantu kita juga. Soalnya juga kita di sana juga syuting tim lumayan kecil, jadi nggak terlalu tarik perhatian banget. Iya, Jadi iya. emang positioning kameranya itu pinter banget. Jadi Iya. suka kayak nggak kelihatan kadang-kadang kameranya itu bener-bener kayak orang tuh nggak terganggu. Soalnya kita syuting emang di tempat umum dan hal yang jelek banget kalau orang lihat ke dalam kamera kan soalnya. Tapi dia memilih posisi-posisi yang pas banget dan dimana pas udah nonton film sangat natural semuanya. Tapi sempat keliling nggak setelah selesai syuting atau sebelum syuting keliling dulu gimana? Ini di tengah-tengah Survei ya? dulu Se- tempat-tempat. sebelum belum. during sama setelah Kita kan nyampe sana kan juga sebenarnya nggak langsung syuting kan, Iya. kita masih ada 3 days ya. 2-3 days, terus dan proses syuting kan maksudnya kadang-kadang ada hari-hari kita juga break gitu, misalnya ada hari ini aku nggak ada atau mungkin Medi yang nggak ada karena full mereka berdua nih nggak ada, misalnya syuting di apartemen aku ceritanya gitu. Kayak kita memanfaatkan waktu-waktu di situ sih yang ditambah kita mostly startnya dari pagi tapi sore itu biasa udah selesai syutingnya. Ya biasanya kalau udah selesai syuting kita semua satu kru di jalan-jalan ke square-nya. Sentrumnya itu, terus ya belanja. sih gue memanfaatkan waktu itu sih, jadi kalau misalnya udah selesai udah tiba-tiba gue ngilang sendiri aja udah kemana, ntar tinggal pulang sendiri juga. Soalnya kemana-mana gampang banget di sana. Kita Kesannya di daerah mana sih? Lokasi mana yang apa, kota apa gitu yang paling terkesan? Kita sih di sebenarnya Cinere ya. Sana. tau gak sih itu bohong tuh studio dulu. Di Persari syutingnya. Di Persari. Kita sebenarnya hampir semuanya di Amsterdam, paling ada beberapa kita di luar kayak di Sansuskans, terus Kamu ingat nama ya gila. ingat Aku nggak ingat nama. terus ada kayak rumahnya Ustaz Zulki apa di pas Iya, itu Ustaz di Zulki luar, agak ada jauh juga. di pinggir Amsterdam, jadi Oh iya. tapi mostly sih di Amsterdam dan sekitarnya aja. Enggak, tempat yang paling berkesan di sana. Ya itu. itu Tempat Oh, di tempat spesifik ya. Apa ya? Museum Bandung. Oh itu ya Museum part of Bandung. jalan-jalan Itu was nice. gue fanboy dia. Terus apa lagi ya? Kalau gue sih mungkin keingetnya karena saking gedingnya tuh si Sansuskans itu sih Iya, ya. itu. Karena itu take terberat sih menurut gue, karena kita dialognya lumayan panjang tapi harus diem di situ. Kalian duduk ya? Pagi-pagi banget. Duduk pagi-pagi banget itu bawaannya, kalau nggak take gue tuh pengen masuk ke toko coklat mulu karena dia karena dia keblok gitu kan di Ada toko coklat yang bener anget banget, kita cuma apa keluar masuk pura-pura beli yang penting anget. karena kalau nggak angin kenceng. Dan pasti kita syuting di perahunya itu udah enak banget. Ya. Karena tertutup. Iya. Aku suka banget itu tempat perpustakaan yang Iya. tempat Khadijah kerja. Khadijah Itu kerja. lucu banget. Kamu nggak ikut ya? Gua nggak tahu tokonya di mana. Dan Kecil terus vintage banget. Dan did you know why aku suka banget? Karena kamu mundur ke belakang sebelah kanan, bisa bakery of cookies itu segala. Jadi ada bau coklatnya. Aduh, enak banget loh ini. Gitu, kenapa gue ke Tapi situ ya? bagus lagi. ya. Dan Amanda untuk proses belajar bahasa Belanda terus mempelajari Islam ini prosesnya seperti apa Amanda untuk syuting ini sendiri Amanda? Prosesnya sih ya menyenangkan ya gitu. Kas-kasnya juga sangat membantu, Bu Hadrah juga sangat membantu. Jadi sulit cuman bisa lah gitu jalan Bisa diskusi juga soalnya ya. diskusi open banget, misalnya Bu Hadrah juga open for interpretation banget, misalnya aku maunya karakter aku ngomongnya kayak gini, Bu boleh nggak? Oh boleh gitu. Jadi enak sih, aman sih. Tapi untuk mempelajari Islam sendiri di film ini agak kesulitan atau seperti apa? Aku banyak ngobrol sama Mbak Oki juga sih gitu kan. Sepanjang ini juga sempat discuss sama Mbak Oki yang lebih memang mendalami gitu kan, ilmunya lebih banyak lah gitu tentang Islam. Aku tahu of course gitu, cuman nggak sedalam Mbak Oki gitu, jadi aku pengen lebih tahu. Dan juga mungkin aku bisa tambahin kan Gimana? dia jadi Khadijah yang dimana situasi di sana dengan background keluarga Khadijah seperti Iya. itu dengan negara itu, jadi kayak bukan tentang Amanda itu tapi kayak situasi Khadijah juga harus dipelajari juga. Terus Iya. bener nggak sih? Bener banget. Jadi
Khadijah memahami Islam dengan orang Indonesia memahami Islam pun beda-beda. Karena kan backgroundnya Khadijah sendiri orang bule gitu kan, bebas hidupnya segala macam. Jadi pasti beda lah. Dengan Amanda mengerti Islam, dengan Khadijah mengerti Islam itu beda. Kalau untuk Brian sendiri, peran sebagai apa? Tokoh orang Indonesia juga atau? Joko ya, Joko kan. Jadi Joko, aku Nicholas Van Dyke, dia seorang fotografer, dia lebih seorang kerja kayak kalian. Jurnalis, dia seorang jurnalis, dia sangat straightforward, sangat critical thinker banget. Sebenarnya banyak cerita sebelumnya yang lebih kayak membuat dia kenapa harus kayak gitu, tapi mungkin di film ini belum diceritakan, jadi kayak simpan aja dulu. Sangat kritikal orangnya, sangat benar-benar A, B, dia harus lihat dengan mata baru percaya, dan akhirnya dia hidup seperti itu demi seorang wanita itu adalah Khadijah. Enggak, beda. Mesti pakai hijab dan Khadijah. Tapi orang Indonesia atau orang Belanda Dia orang Belanda campur di Indonesia, tapi lama tinggal di Belanda. Bisa dibilang dia lahir di sana dan gede di sana. Dia cuma tahu Indonesia dikit doang. Tapi akhirnya belajar. memeluk agama Islam juga kan atau ke depan? Itu harus nonton film. Kita harus nonton sih. Kita harus nonton filmnya. Bisa iya, bisa enggak. Bisa tiba-tiba memeluk agama yang lain kita nonton. Oh, Tapi dari Indonesia mungkin bawa makanan tersendiri nggak sih untuk di sana? Mungkin ada rasa cocok apa sih yang di sana? Bubuk cabai teri itu yang terkenal itu lo tau gak sih? Ya kan itu. Sama Gitu. saus yang terkenal. Ah. Tapi bersyukur di sana juga dikasih catering. Kan sana Belanda banyak makan Indonesia. Banyak banget sih makanan Indonesia. Ya emang kayak si Amanda ngomong nggak Walaupun bumbunya nggak mendok ya, karena kan disesuaikan juga sama lidah Londo gitu. Jadi emang agak-agak tricky mencari restoran Indonesia yang pas, tapi banyak sih sebenarnya. Berarti nggak kesulitan ya untuk makannya? Untuk makan nggak? really Indonesian friendly lah Belanda itu. Untuk Brian dan Amanda, untuk proses belajar bahasa Belanda Amanda yang sendiri mana nih? seperti Enak apa? ya kalau ditanya untuk Brian Amanda tuh Berdua enak, Amanda. udah mewakili. Enggak, maksudnya kedua-duanya maksudnya. Duo Amanda. Brian dan Aku sih bersyukur karena aku sebelumnya pernah ada project yang dimana dia harus ngomong bahasa Belanda ya, dan guru Belanda kita Diarek yang ajarin kita bahasa Belanda itu juga satu film bareng, jadi aku udah sering nongkrong bareng sama dia, sering nanya langsung sama dia, agak kebantu. Tapi kan soalnya ini logatnya berbeda, di tahun yang berbeda, itu tahun 1800-an, ini tahun 2000-an, jadi kita bisa bilang seperti itu. Dia sangat membantu kalau kamu pusing voice note, semua voice note dia, voice note aku. Iya, soalnya kan kata-kata mungkin kita hafal, tapi kan cara mereka intonasi, penekanan di mana, di segala itu beda banget. Jadi kayak harus dibantu banget sama kayak burung beo, jadi lama-lama kayak dengar sebelum take baru diomongin. Dan takutnya pernah kejadian sebelumnya di judul sebelumnya kebawa emosi, jadi kebawa intonasi Indonesia, yang dimana orang Belanda jika nonton kayak ngomong apa dia, jadi kayak syukur banget di sana juga ada yang jaga, si Dan sama Kiran kayak baik banget yang jaga. Jadi thank you. Oke, Amanda, berapa lama untuk proses belajar bahasa sendiri, bahasa Belandanya? Selama reading ya, selama reading dan selama syuting juga masih terus belajar. Karena kan aku nggak semua scene bahasa Belanda, beberapa aja kan, ya berapa 5 scene lah bicara bahasa Belanda. Jadi selama belum adegan itu, aku belajar terus di lokasi. Yang paling banyak bahasa Belanda siapa? Brian ya? Aku di Belanda panjang sih, sama apa namanya Sama bos ya. sama bos lumayan panjang, sama kamu juga sempat ada kamu nggak ada panjang ya? Malah Sama waitress sama gitu. marah-marah pakai bahasa Belanda pernah gue sih Oh. sama dia. Kita seimbang deh semuanya, bahasa Belandanya lumayan. Tapi ya banyak yang kita akhirnya atau I think so, mesti kita akhirnya improvin di sana supaya nggak kosong. Jadi mungkin kita lagi di tengah-tengah restoran, lagi diem, daripada diem kita sambil ngobrol sama waitressnya, kita minta tolong sama orang sana. Kalau aku mau ngomong ini gimana? Oh, iya. Supaya tuh oke gini, terus mereka cek aman nggak? Aman. Berarti kalian ini bertiga lebih banyak beractingnya bertiga ya? Apa? Beractingnya lebih banyak bertiga ya? Enggak juga, semua kok kayak ada Paling banyak Kim ya, tapi banyak juga sama yang lain. Berdua ada yang lain. Aku ada temanku juga cerita si Joko yang mainnya Ridwan Remin. Ridwan Remin. Nggak datang hari ini. Ada Rita Nurmaliza juga, ada dia Mbak Oki roommate juga. ku. Dan Mbak Oki, jadi kayak kalau dia sama Mbak Oki, kamu sama Rita, aku sama Ridwan, jadi kayak banyak lah, seimbang lah semuanya.
Terima kasih. Oh, betul. Ya, Mas, nanya Ini gue lupa bang tadi ngomong. Tayang. Tayang kita Ya. film Merindu Cahaya Damsel tayang tanggal 20 Januari 2022. Semoga tidak ada hambatan lagi. Apalagi? Dan bakal tayang di seluruh bioskop di Indonesia, insya Allah kalau nggak ada hambatan. Nih. Jadi jangan lupa untuk ditonton. Sampai di bioskop 20 Januari 2022. 20 Januari 2022. 20 Januari 2022. Kayak iklan banget. Makasih banyak.